Stadion Roma baru akan menampung 60.000 penonton. Proyek Stadion Roma yang baru di Pietralata semakin terungkap dengan lebih banyak detail. Stadion ini direncanakan memiliki kapasitas mencapai 60.605 kursi dan diharapkan selesai di tahun 2031. Selain Stadion Roma berencana membangun 2 taman di sekitarnya dan menyediakan tempat parkir untuk 2.000 kendaraan. AS Roma ingin caplok Greenland, Eropa disarankan boikot Piala Dunia. Eropa dan Amerika Serikat memanas gara-gara rencana dari Donald Trump yang ingin mencaplok Greenland. Hal itu membuat seruan boikot Piala Dunia 2026 kini muncul kembali. Niat dari Trump itu bikin negara Eropa kesal, dan politisi Jerman Yanni Jurgenhardt bahkan menyarankan agar Eropa meninggalkan Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat. Jack Grealish terancam absen lama usai cedera. Jack Grealish dijadwalkan menemui dokter spesialis setelah mengalami cedera kaki yang berpotensi akan membuatnya menepi cukup lama. Menurut laporan dari The Athletic menyebutkan bahwa pemain pinjaman dari Manchester City itu diduga mengalami stres fraktur pada kakinya, dan cedera tersebut berpotensi membuat Jack Grealish absen selama beberapa bulan ke depan. Chelsea, MU, dan Liverpool rebutan bocah 17 tahun. Chelsea, Manchester United, dan juga Liverpool dikabarkan memburu bintang muda baru di Inggris. Pemain berusia 17 tahun kini menjadi incaran 3 klub raksasa tersebut. Ia adalah Yisa Alao yang menjadi incaran Chelsea, MU, dan juga Liverpool. Bintang dari Sheffield Wednesday tersebut masuk ke dalam perburuan 3 klub itu. Fenerbahce siap datangkan striker Newcastle Yanni Ioane Wissa. Fenerbahce dikabarkan tengah mengincar striker milik Newcastle United Yanni Ioane Wissa untuk bisa diperkuat pada jendela bursa transfer musim dingin. Klub raksasa dari Turki tersebut ingin menambah daya gedor di lini depan dengan ketidakpastian masa depan dari Yusuf En-Nesyri. Wissa dianggap sebagai pilihan yang ideal karena memiliki pengalaman dan juga kemampuan mencetakkan gol di level kompetitif Eropa. Selain itu, kedatangan dari Wissa juga bisa memberikan opsi tambahan bagi manajer Domenico Tedesco. Dipantau banyak klub, Mateta mau tinggalkan Crystal Palace. Gianfilippo Mateta menginginkan pergi dari Crystal Palace dan telah menyatakan niatnya tersebut. Penyerang yang berusia 28 tahun itu kini sedang dipantau oleh banyak klub. Di Inggris, Manchester United dan juga Aston Villa dikabarkan memasukkan namanya ke dalam daftar pantauan. Langkah yang lebih serius malah datang dari Italia, yakni Juventus. BBC dan juga Sky Sport melaporkan bahwa Mateta sudah mengkonfirmasi niatnya untuk hengkang dari klub. Ia punya sisa kontrak berdurasi 18 bulan dan tidak ingin memperpanjangnya. Takluk dari Arsenal, Chiefo akui lawannya lebih kompeten. Inter Milan menelan kekalahan ketiga di fase grup Liga Champions musim ini saat menjamu Arsenal di Giuseppe Meazza. Dengan takluknya Inter dari Arsenal, Chiefo pun mengaku kualitas yang dimiliki lawannya tersebut. Mereka punya kualitas, teknik, dan juga tempo yang lebih. Mereka menguasai ruang dengan baik dan punya lini serang dengan intensitas dan juga kecepatan. Begitu pula dengan second ball dan mereka bertarung di setiap duel, ujar dari Chiefo. Harry Kane jadi pembeda di Allianz Arena. Bayern Munchen mengalahkan Union Saint-Gilloise dengan skor akhir 2-0 pada matchday ke-7 Liga Champions. Kebuntuan pecah di babak kedua lewat 2 gol dari Harry Kane di menit ke-52 dan menit ke-55. Brace tersebut memastikan Bayern Munchen mengamankan 3 poin penting meski harus bermain dengan 10 orang sejak pertengahan babak kedua. Dan hasil tersebut membuat Munchen tetap kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 18 poin dari 7 laga. Liverpool menang telak di Velodrome. Hasil dari Marseille versus Liverpool berakhir 0-3 untuk kemenangan sang tamu. Gol Liverpool diciptakan oleh Dominic Szoboszlai, gol bunuh diri dari sang kiper Rulli, dan juga gol Cody Gakpo di menit-menit akhir. Kemenangan ini membuat Liverpool mengoleksi 15 poin dan kini tertahan di urutan keempat fase Liga dan menjaga peluang lolos otomatis. Sementara bagi Marseille, mereka tertahan di urutan ke-19 dengan koleksi 9 poin.
Blaugrana menang 4-2 di Slavia Praha. Barcelona mengalahkan tuan Roma Slavia Praha dengan skor akhir 4-2. Gol Barca dicetakkan oleh Fermin Lopez dan Olmo serta gol dari Robert Lewandowski. Sementara Slavia Praha sempat membalas lewat aksi dari Vasil Kusic dan juga gol bunuh diri dari Lewandowski. Kemenangan ini krusial bagi Barcelona untuk bisa menjaga peluang lolos langsung ke fase gugur. Barcelona kini menempati peringkat ke-9 klasemen dengan koleksi 13 poin. Bianconeri kunci 3 poin di Allianz Arena. Juventus berhasil mengalahkan Benfica dengan skor akhir 2-0 di Allianz Stadium. Gol kemenangan Juventus dicetakkan oleh Kieran Thuram dan juga Weston McKennie. Dan Benfica sempat mendapatkan peluang emas melalui penalti namun gagal dimanfaatkan dengan baik. Dengan tambahan 3 poin membuat Juventus kini naik ke urutan ke-15 dengan koleksi 12 poin. Moises Caicedo bawa The Blues raih kemenangan tipis. Chelsea bersusah payah mengalahkan Pavos pada matchday yang ke-7 di ajang Liga Champions. Satu-satunya gol dicetakkan oleh Moises Caicedo melalui sundulan memanfaatkan bola rebound di kotak penalti lawan. Hasil ini membuat Chelsea kini naik ke urutan ke-8 dengan koleksi 13 poin dan Pavos kini tetap berada di peringkat ke-31 dengan koleksi 6 poin. The Magpies tampil perkasa dan menang 3 gol tanpa balas. Newcastle berhasil mengalahkan PSV Eindhoven di matchday ke-7 fase Liga Champions. Gol kemenangan dicetakkan oleh Yone Wissa, Anthony Gordon dan juga Harvey Barnes. Sementara tim tamu gagal menyerangkan 1 gol pun. Hasil ini membuat Newcastle menempati urutan ke-7 klasemen dengan koleksi 13 poin. Sementara PSV kini tertahan di urutan ke-22 dengan koleksi 6 poin. Barcelona ajukan 2 syarat jika Lewandowski ingin bertahan. Barcelona siap mempertahankan veteran mereka Robert Lewandowski tetapi menetapkan 2 syarat kepada pemain internasional Polandia tersebut. Barca memandang sang pemain itu sebagai seseorang yang masih bisa menentukan hasil akhir, tetapi dalam struktur strategi mungkin akan lebih banyak mendapatkan rotasi. Selain itu Barcelona meminta sang pemain untuk bisa mengurangi gajinya hampir setengah dari penghasilannya pada saat ini. Leverkusen minta datangkan kiper penghangat bangku cadangan milik Chelsea. Bayer Leverkusen dikabarkan tertarik untuk bisa mendatangkan kiper kedua Chelsea yakni Philip Jorgensen di bursa paruh musim kali ini. Dilansir dari media Jerman, Philip Jorgensen menjadi salah satu pemain yang diincar oleh Leverkusen selain Stefan Ortega dan juga James Trafford dari Manchester City. Kebutuhan Leverkusen atas kiper tidak lepas dari cedera yang diderita oleh Mark Flecken. Kiper utama asal Belanda tersebut harus absen dalam jangka waktu yang lama akibat mengalami cedera ligamen lutut. Charlotte tegaskan komitmennya bersama Atletico Madrid. Penyerang Atletico Madrid Alexander Charlotte menjalani karir yang unik sejak bergabung dengan Atletico Madrid. Musim lalu ia lebih banyak menghabiskan waktu di bangku cadangan daripada bermain sebagai starter. Saya sangat bahagia, saya pikir saya menunjukkannya di atas lapangan. Saya ingin bermain, saya ingin bersaing. Saya sangat bahagia di Atletico dan saya ingin tetap berada di sini, ujar dari sang pemain. Pernyataan Charlotte ini muncul setelah ia mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak dan memulai 5 dari 6 pertandingan terakhir. Murillo masuk ke dalam daftar bidikan milik AC Milan. Manajemen AC Milan dilaporkan sedang menyusun daftar opsi bek tengah yang bisa didatangkan di bulan Januari, dan Murillo dari Nottingham Forest masuk ke dalam list tersebut. Pelatih AC Milan yakni Max Allegri menilai timnya masih butuh bek tengah dengan pengalaman dan juga jiwa kepemimpinan guna bisa memperkuat lini belakang. Saat ini fokus klub adalah mencari peluang untuk bisa meminjam sang pemain. Inter masukkan nama Emiliano Martinez dalam daftar target. Inter Milan dikabarkan sedang mencari pewaris jangka panjang untuk Jan Sommer dan kini mereka mulai menjajaki kemungkinan mendatangkan Emiliano Martinez. Berdasarkan laporan dari Gianluca Di Marzio, Inter Milan telah menjalin komunikasi dengan agen dari sang pemain. Langkah ini diambil untuk bisa mengetahui syarat serta detail kesepakatan bagi pemain asal Argentina tersebut. Negosiasi ini kabarnya sangat bergantung kepada tuntutan gaji yang diajukan oleh sang pemain.
Manchester United diskusikan datangkan Wilfred Ndidi. Menurut laporan dari Talksport, Manchester United sedang mempertimbangkan untuk bisa memperkuat lini tengah mereka di bursa kali ini guna bisa meningkatkan peluang lolos ke Liga Champions di musim depan. MU berencana mendatangkan gelandang dengan status pinjaman dan nama Wilfred Ndidi menjadi salah satu opsi yang paling serius. Pemain berpengalaman ini bernilai sekitar 9 juta euro saja dan memiliki kontrak hingga tahun 2028. MU dapatkan kesempatan untuk datangkan Ruben Loftus-Cheek. MU punya urgensi untuk segera mendatangkan gelandang yang baru. Nama Manuel Ugarte nampaknya tidak akan menjadi bagian dari rencana panjang dari klub. Menurut laporan dari Tim Talk, situasi lini tengah Manchester United bisa segera teratasi. Klub asal Inggris itu kini mendapatkan tawaran untuk bisa mendatangkan Ruben Loftus-Cheek dari AC Milan. Di Italia, pemain asal Inggris tersebut kesulitan mendapatkan menit bermain yang konsisten. Loftus-Cheek yang kini berusia 29 tahun dapat menghadirkan pengalaman bermain di level tertinggi selama beberapa tahun ke depan. Ia dikenal sebagai gelandang box to box yang sangat kuat, bekerja keras tanpa bola dan memiliki visi yang baik. Arsenal pertimbangkan transfer dari Julian Alvarez. Masa depan dari Julian Alvarez di Atletico Madrid terus menjadi perbincangan hangat. Penyerang asal Argentina ini merupakan pilar utama tim untuk tahun-tahun mendatang. Arsenal kini dilaporkan tertarik pada pemenang Piala Dunia 2022 tersebut. Sky Sport bahkan mengungkapkan bahwa Arsenal sempat mempertimbangkan Alvarez sebelum mereka mendatangkan Victor Gyökeres di musim panas lalu. Jika ada perubahan di lini depan Arsenal pada musim panas nanti, Alvarez bisa menjadi opsi yang sangat dipertimbangkan.